Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Firman kehidupan Rabu tanggal 13 April 2022. Sebelum kita memulai aktivitas kegiatan kita sepanjang hari ini, firman Tuhan menyapa kita dan memberangkatkan kita. Ingatlah akan umatmu yang telah kau peroleh pada zaman purbakala, yang kau tebus menjadi bangsa milikmu sendiri. Ingatlah akan Gunung Sion yang engkau diami. Mazmur 74 ayat 2. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana hati nurani kita melihat situasi perang yang menghancurkan bangunan-bangunan bertingkat hancur, roboh merata ke tanah. Situasi kondisi yang pahit, sakit, ngeri, dan hancur. Rusak tempat tinggal, terutama bait Allah akibat serangan musuh, di mana bait Allah menjadi hancur karena musuh sebagaimana yang diutarakan dalam nats kita ini. Sehingga tidak ada lagi nampak keagungan bait Allah. Hal itu bisa kita lihat di dalam ayat 3, 5, 6, dan 8. Dan tempat kudus Allah dikuasai serta dinajiskan. Hal itu kita lihat di dalam ayat 4 dan 7. Simbol dan wujud kehadiran dan persekutuan dengan Allah tidak dapat lagi difungsikan. Saudara-saudara, kepedihan hati Asaf sebagai penulis Mazmur ini semakin bertambah ketika ia sadar bahwa tidak ada lagi tanda-tanda Tuhan berfirman melalui perantaraan nabi. Rasanya sudah ditinggalkan Tuhan, tidak peduli kepada umat Israel. Allah seakan-akan diam dan tidak berbuat apa-apa di tengah situasi yang menghancurkan baitnya. Itu kita lihat di dalam ayat 10 dan ayat 11. Tetapi situasi dan kondisi itulah membuat mereka sadar kepada siapa mereka harus bersandar. Mengapa Allah diam saja menyaksikan umatnya ditindas dan baiknya dihancurkan? Bukankah mudah bagi Tuhan sebenarnya untuk menyelamatkan mereka dan menghukum para musuh yang telah menghina tempat kudus Tuhan? Menurut Asaf, inilah tanda murka Allah terhadap umatnya. Firman kehidupan ini mengingatkan kita juga untuk kembali kepada Tuhan yang menjadikan mereka milik kepunyaan Allah. Dan hal yang menarik, meski Allah tampak diam bagi umatnya, tetapi Asaf mengingat bahwa Allah bukanlah Allah yang tidak mampu bertindak. Bahkan Asaf mengingat kemahakuasaan Allah yang telah terbukti di masa lampau. Itu kita lihat di dalam ayat 12 sampai ayat 15. Asaf juga ingat kedaulatan Allah atas alam semesta. Itu bisa kita baca dalam ayat. Ya, dalam situasi keadaan yang sulit, itulah Asaf mengingat siapa Allah yang ia sembah. Allah adalah pencipta alam semesta. Allah adalah rajaku. Sebagaimana dia katakan di dalam ayat 12 ini. Ini berarti Asaf mengenal Allah dengan sangat pribadi. Maka dalam pergumulan itu, melihat bait Allah yang rusak hancur, Asaf mungkin bingung ketika Allah tampaknya diam saja. Namun Asaf tidak kehilangan iman karena ia ingat Allah seperti apa yang dia sembah selama ini. Yaitu Allah adalah rajaku. Oleh karena itu, bersama dengan umat, Asaf meminta Allah pun mengingat dan memperdulikan umatnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, situasi keadaan yang masih ada kita hadapi juga dalam bentuk-bentuk yang kita lihat sekarang ini. Atau dalam konteks kita hidup beragama, di mana kita berada mungkin bentuk penolakan untuk mendirikan bait Allah atau gereja Tuhan di beberapa tempat. Atau mungkin mengalami hambatan, bahkan mungkin ada penganiayaan. Tidak sedikit mungkin izin tempat ibadah umat Allah sulit. Dan ada bahkan mungkin didemo atau ditutup
oleh massa atau orang-orang tertentu. Dalam situasi apapun, marilah kita tetap teguh beriman kepada Allah. Allah mampu dan akan bertindak menolong umatnya sesuai dengan waktu Tuhan. Allah tidak pernah diam. Yakinlah dan percayalah. Dan kehendaknya lah Allah kita tidak akan pernah diam atau berdiam diri atas segala persoalan. Tuhan izinkan mungkin itu terjadi untuk membentuk, memproses kesetiaan, ketaatan kita untuk bersandar dan berharap kepada Tuhan. Bukan berharap kepada kekuatan manusia, bukan berharap kepada kekuatan orang yang mampu atau mungkin yang kita tokohkan, tetapi berharap kepada Tuhan supaya Tuhan bertindak sesuai dengan rancangan Tuhan dan waktu Tuhan. Percayalah, Dia izinkan sesuatu terjadi untuk kebaikan kita. Percayalah, Tuhan izinkan mungkin ada sesuatu pergumulan, sakit penyakit, atau kegagalan, atau kesulitan, atau mungkin kerugian kita hadapi. Tetapi di balik itu ada rencana Tuhan untuk kebaikan kita masing-masing. Karena itu percayalah kepada Tuhan, bersandarlah kepada Dia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang mengingatkan kami, supaya kami bersandar kepada Tuhan dalam segala sesuatu keadaan situasi apapun dalam kehidupan kami. Atau mungkin jiwa kami, hati kami hancur, atau pergumulan, ada masalah yang kami hadapi. Tuhan bukan diam, bukan berdiam diri Tuhan, tetapi Tuhan akan bertindak dan waktu Tuhan yang terbaik untuk menolong kami, untuk menguatkan kami. Tuhan izinkan sesuatu terjadi untuk memproses kesetiaan, ketaatan kami, ketabahan kami untuk bersandar kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan mengingatkan kami supaya kami hanya bersandar mengandalkan Tuhan dalam situasi keadaan apapun yang kami hadapi, yang tidak diketahui oleh orang lain. Tuhan tahu segala pergumulan dan persoalan kami, atau mungkin sakit penyakit, atau penderitaan pergumulan, kesulitan, kerugian, atau masalah. Engkau Tuhan tidak akan pernah diam. Tuhan akan menolong kami sesuai dengan waktu Tuhan. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Salam sehat, salam sejahtera, tetap prokes, Tuhan beserta dengan kita. Amin.